Halo semua, bagaimana kabar kalian? Di sini saya akan mengulas segala sesuatu tentang sejarah, peristiwa, tokoh dan lainnya yang menarik untuk diketahui. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah ini, untuk mendukung channel ini agar terus bisa memberikan konten yang menarik untuk disimak. Pada video kali ini, saya akan membahas antara legenda dan sejarah Perang Troya. Perang ini diperkirakan terjadi saat zaman perunggu. Kompleks arkeologis kota Troya adalah sebuah tempat yang dahulu merupakan tempat berdirinya peradaban bangsa Troya. Tahun 1870, seorang arkeolog asal Jerman, Heinrich Schliemann melakukan penggalian di situs tersebut dan menemukan bukti-bukti peninggalan beberapa kota yang saling berhubungan satu sama lain. Dari hasil penggalian diketahui, salah satu kota paling tua di tempat tersebut sering disebut sebagai Homeric Troy. Kota Troya adalah kota legenda yang menjadi pusat terjadinya Perang Troya, seperti yang dikisahkan oleh Homer dalam karangannya Iliad. Situs arkeologi kota Troya menjadi salah satu reruntuhan kuno terkenal di dunia, yang telah berumur lebih dari 4.000 tahun. Situs ini berada di kota Hisarlik, Provinsi Çanakkale, sebelah barat Laut Turki, dekat dengan pinggiran pantai dan Gunung Ida. Awal mula kisah terjadinya Perang Troya disebabkan oleh perselisihan antara Pangeran Paris, putra Raja Priamos dari Troya, dan Menelaus, Raja Sparta Yunani kuno. Suatu ketika, Raja Priamos mengutus Pangeran Paris bersama saudaranya Pangeran Hektor untuk melakukan misi kerajaan ke Sparta di Yunani. Namun, Pangeran Paris justru jatuh hati dengan kecantikan Helen, istri Raja Menelaus, dan kemudian membawanya pulang ke Troya. Raja Menelaus, yang mengetahui bahwa Helen sudah dibawa Pangeran Paris menuju Troya, lalu meminta saudaranya, Raja Agamemnon dari Mykenai, untuk memimpin ekspedisi ke Troya dan menjemput istrinya. Agamemnon berangkat ke Troya bersama beberapa pahlawan legendaris Yunani, seperti Achilles, Odyssey, Nestor, dan Aias, disertai armada yang terdiri atas 1.000 lebih kapal untuk menuntut kembalinya Helen. Perang ini berlangsung selama 10 tahun. Salah satu kisah paling epik dalam perang ini adalah pertarungan duel antara Achilles dan Hektor. Pertarungan ini dimenangkan oleh Achilles. Pada tahun ke-10, pasukan Yunani sadar bahwa mereka tidak mungkin menang selama Troya masih mendapat pasokan logistik dari kota-kota di sekitarnya. Terlebih lagi, para pemimpin pasukan Yunani banyak yang telah tewas dan pasukan mereka terpaksa harus kembali berlindung ke lokasi pertahanan. Tetapi kemudian Odyssey mencetuskan ide cemerlang. Pasukan Yunani membangun sebuah kuda kayu raksasa yang diisi oleh beberapa prajurit terbaik. Mereka kemudian meninggalkan kuda itu dan pura-pura pergi meninggalkan Troya. Pasukan Troya yang melihat pasukan Yunani mundur dan mengira mereka telah menyerah, lalu bersukacita dan merayakan kemenangannya. Kuda raksasa itu yang dikira sebagai pernyataan kekalahan dari Yunani kemudian dibawa masuk ke dalam tembok kota. Namun, pada malam harinya, para prajurit yang bersembunyi di dalam kuda keluar dan membuka gerbang kota Troya sehingga pasukan Yunani bisa masuk. Pasukan Yunani pun meluluhlantakkan kota Troya. Seusai perang, Menelaos berhasil mendapatkan kembali istrinya sementara beberapa orang Troya, dengan dipimpin oleh Aeneas, berhasil menyelamatkan diri. Banyak bagian dari epos Perang Troya yang sulit dibaca secara historis. Terlebih lagi, beberapa karakter utamanya sama dengan keturunan langsung dari dewa-dewa Yunani. Misalnya Helen, yang merupakan putri Zeus. Selain itu, Pangeran Paris konon memenangkan cinta Helen setelah menganugerahkan apel emas kepada Dewi Aphrodite karena kecantikannya. Kemudian, pengepungan kota Troya yang berlangsung selama 10 tahun dirasa mustahil. Pasalnya, kota-kota terkuat pun umumnya hanya bisa bertahan selama beberapa bulan. Oleh karena itu, Perang Troya sempat dianggap sebagai mitos belaka oleh beberapa sejarawan.